semua. Eh, Pada bagian hari ini, sore ini saya akan coba melanjutkan kuliah yang minggu kemarin, sekarang ke bagian tekniknya seperti apa, yaitu menerapkan apa yang disebut interferometric SAR atau INSAR atau IFSAR, interferometric synthetic aperture radar. Sekarang tekniknya seperti apa? Ini juga. Jadi saya akan coba menjelaskan bagaimana menurunkan teknik atau metode INSAR untuk mendapatkan apa yang disebut dengan digital elevation model dan nanti bagaimana memproses atau tekniknya secara global itu bagaimana untuk mendapatkan nilai deformasi. Nah ini. Nanti mungkin juga bahan kuliah ini saya ini karena kemarin masih banyak beberapa yang harus diedit. Ini sekarang nanti saya setelah kuliah ini akan saya berikan melalui Pak Zulfikar bahan kuliahnya yang sudah dirapihkan. Jadi ini nanti apabila Anda membuka data, mungkin barangkali di antara kalian ada yang sudah membuka data. Nanti di data citra satelit itu yang SLC, yaitu single loop complex. Jadi ada beberapa single loop complex, ada yang ground udah dalam GRD, yaitu ground range distance. Tapi kita milih yang SLC, ada dua tipe data, yaitu yang disebut dengan intensitas, yang ada yang disebut dengan fase. Intensitas itu apa yang seperti citra satelit kita lihat. Nah, seperti sebelah kiri itu ada disebut dengan intensity atau intensitas. Jadi kalau gunung ya nampak gunung, kalau pohon ya nampak pohon, walaupun dalam eh, colornya atau warnanya hitam putih. Nah, yang fase ini udah bintik-bintik aja, udah nggak bisa dilihat nih juga. Secara tampilan ya, namun secara angka-angka yang kita perlukan nih juga. Nah, intensitas dan fase. Bukan artinya intensitas juga angkanya nggak bisa dimainkan, tapi bisa dimainkan. Artinya bukan dengan algoritma tertentu kita bisa mengubah satu data atau nilai intensitas menjadi informasi lainnya. Contohnya dari intensitas kita bisa merubah dari kasaran, kelembaban, atau tingkat kerapatan tertentu. Nah, ini pakai intensitas. Nah, untuk fase sekarang, fase. Jadi kita bermain dalam interferometrik, yaitu data digunakan menggunakan data fase. Jadi hampir data intensitas dalam menurunkan nilai digital elevation model atau deformasi, intensitas tidak digunakan. Semuanya 90%, saya bilang 90% menggunakan data fase. Tapi intensitas juga akan dipakai sebagai visualisasi. Nanti dalam untuk koregistrasi. Kemarin, minggu kemarin ada nanyakan siapa, kalau nggak salah siapa, Titis atau siapa, menanyakan tentang apa sih Pak koregistrasi ini juga. Ya, ini. Jadi kompleks image can be decomposed into, jadi dapat dikemas dalam dua bentuk, intensitas dan fase. Nah, ini start interferometric principle. Jadi yang secara prinsip ini sebetulnya saya percaya dengan anak-anak geomatika atau geodesi itu hitungannya matematiknya kuat sekali. Makanya ngambil geodesi juga berani karena hitungannya sangat kuat. Bayangkan aja ketelitian bumi dihitung sama orang geodesi. Milih lagi juga gitu. Berarti kurang lebih kan jago matematikanya. Integral, diferensial udah makanan sehari-hari lah. Apalagi hukum sinus, kosinus udah jago lah juga. Jadi kalau ujian tuh kayaknya udah pas nilainya bahkan bukan 100 ribu bahkan juga karena saking itunya gitu. Ya, jadi ini rumus menggunakan rumus prinsip sinus kosinus ini juga. Jadi sebelah kiri itu bisa dilihat itu adalah A1, A2 posisi data dari antena 1, antena 2 yaitu ada hanya tinggi terang, R-nya itu adalah panjang kemiringan ada BH, ada B-nya itu adalah apa disebut dengan baseline. Jadi itu baseline itu dibikin diproyeksikan tegak lurus. Nanti ada sudutnya itu jadi R tambah R kecil. Jadi boleh lihat sebelah kanannya radar image. Yang satu ada amplitude. Jadi radar image satu itu ada amplitude isinya dan ada fase. Lalu radar image yang di sini disebut dengan L2 ada amplitude 2 dan fase kedua. Lalu dilakukan fase information. Jadi N1 fase information 2. Dilakukan interferogram. Pengurangan beda fase. Bahasa sederhananya ada interferogram itu pengurangan beda fase. Jadi fase-fase dikurangin untuk mendapatkan nilai ketinggian, beda fase. Dikonversi dari fase menjadi nilai-nilai ketinggian. Lalu dari interferogram itu diturunkan juga untuk mendapatkan apa yang disebut dengan digital elevation model atau digital surface model. Dan satu step lagi, nah ini di sini mungkin kita nggak dibahas di sini,
Jadi ada konversi dari digital elevation model menjadi digital terrain model. Nah, ini digital terrain model yang saya dengar ITERA sudah mempunyai alatnya, yaitu DTM Summit Evolution. Itu software sangat mahal sekali. Mungkin bisa, kalau sudah bisa digunakan, syukurlah. Jadi dari menurunkan nilai dari digital elevation model menjadi digital terrain model. Satu step lagi ini juga. Ya, ini. Jadi ini SAR interpreted prinsip untuk mendapatkan nilai ketinggian. Jadi menggunakan dua data, beda fase. Jadi ada akuisisi 1 dan akuisisi 2. Nanti tetap data itu ada yang satu disebut dengan master dan satu lagi slave, selalu gitu. Jadi istilah di itu tuh, istilahnya kalau di interferometer tuh istilahnya menggunakan slave dan master ini juga. Dan disebut dengan beda fase. Namun ada lagi nanti dalam radar, konsep radar itu ada disebut dengan konsep radar grametrik. Itu menggunakan hampir sama dengan foto udara, itu menggunakan beda paralaks ini juga. Jadi kalau itu ada dua cara pengambilan untuk atau menurunkan nilai digital elevation model, yaitu berdasarkan SAR interferometri dan berdasarkan radar grametrik. Itu. Ya. Jadi ini. Across track interferometry. Disebut cuma ATI lah kalau bahasa itu. Across track interferometry digital elevation model. Perhatikan ini. Ada SAR 1 dan SAR 2. Kita lupakan saja apakah satu antena, dua antena, atau nggak masalah. Mau simultan atau mau secara across atau long track, nggak masalah itu. Yang penting ada dua akuisisi. Dua akuisisi itu membutuhkan apa yang disebut baseline ini, ya. Nah, nih perhatikan. Ini ada SAR 1, dia awal SAR 1, lalu ada SAR 2. Ini ada delta R sini. B ini tegak lurus juga, tegak lurus, baseline tegak lurus pada masing-masing citra satelit. Ini ada sudut incident angle sini. Jadi R aksen sama dengan R ditambah delta R. Nih, perhatikan nih, ini juga. Nah, ini tujuan kita adalah nanti untuk mendapatkan nilai H ini. Ya. Nah, ini. Jadi fase of a pixel, jadi dalam satu fase dalam sebuah pixel itu, yaitu ada SAR image nomor 1, atau sini fase 1 sama dengan rumusnya itu minus 4pi per lambda dikali F ditambah ini omega scattering 1. Sebut omega scattering 1. Lalu yang kedua pun sama. Yang kedua pun adalah fase kedua sama dengan minus 4pi per R dalam kurung R ditambah delta R sama dengan ditambah omega scattering 2. Lalu dibikin interferogramnya atau beda fasenya, dikurangin. Fase ke-1 dikurangi fase kedua. Sama dengan 4pi per lambda dikali delta R. Jika scattering 1 dan scattering 2 dianggap sama, diasumsikan sama. Artinya dalam pengambilan digital elevation model antara posisi SAR 1 posisi SAR 2, usahakan kondisinya tidak jauh berbeda. Ini juga. Jangan sampai bedanya mungkin sampai 16 hari, 17 hari. Nah, ini dikhawatirkan scatteringnya ada perbedaan nih juga. Makanya diambil waktunya seminim mungkin. Untuk apa? Agar scattering 1 dan scattering 2-nya dianggap atau diasumsikan atau diinikan sama nih juga scatteringnya. Kalau berbeda itu akan lain lagi hitungan untuk ininya. Jadi ada noise diakibatkan oleh scattering 1 dan scattering 2-nya berbeda. Nah, ini contohnya X-band. Lambdanya adalah 3,1 cm. Dari mana Pak lambdanya? Itu dari spesifikasi satelit. Jadi X-band, L-band, dia punya satelit itu punya spesifikasi yang sudah ditetapkan. Panjang globalnya sudah ditetapkan. Tambah ini ada X-band, ini sama dengan 3,1 cm. Kalau X-band itu nih, karena ini saya ngambil modulnya dari DLR itu adalah ininya, lapannya Jerman juga. Jadi kurang lebih mungkin satelitnya adalah Terasar. Jerman punya Terasarnya juga. Ya. Jadi ini konsepnya adalah hitungannya seperti ini. Ya, jadi SAR image 1, SAR image 2 secara interferogram dikurangin. Fase 1 kurangi fase 2. Nah, ini sebenarnya rumus dasar ini. 4pi per lambda dikali delta R. Ini delta R.
Produksi citra SAR ya dan sekumpulan data banyak harus melibatkan beberapa data agar bisa diproses untuk memperoleh data interferometrik. Ya, data-datanya ini, syarat-syaratnya nih yang di bawah ini. Satu, independent SAR dataset must be collected. Jadi data yang harus dikoleksi secara independen, data SAR itu. Lalu apabila Anda, saya lupa apa udah tugas atau belum di sini ya. Harusnya sebetulnya harus bisa coba mendownload data di data, contohnya salah satu contoh Sentinel. Itu Sentinel itu ada beberapa mode ya, beberapa mode, yaitu mode-nya kita harus milih data yang SLC, single look kompleks ini juga. Nah ini, jadi single look Udah, kompleks. Pak. Data itu harus dipilih dalam, udah ya? Kalau untuk Udah ya, tugas Mas ya? unduh data Sentinel-1 sudah, Pak. Sudah ya, yang SLC udah ya, berarti udah Sudah, pernah Pak, ya. dibuka ya, nggak ada masalah ya. Ah, ya udah, syukur kalau gitu. Berarti udah ada tahu. Berarti data itu kan ada data GRD atau SLC, lupanya juga. Kalau nggak salah harus milih yang IDW, kalau nggak salah IDW juga. Ah, lupanya juga. Oke, tapi tiap data berbeda-beda sini juga gitu. Tapi yang jelas kita pilih yang SLC kalau mau kita mengambil datanya data fase. Sampai SLC fasenya nggak ada, nggak muncul juga. Yang GRD itu nggak itu. GRD itu udah intensitas, nggak ada fasenya juga. Nah itu. Oke. Terus data itu harus diregistrasi dengan yang lainnya. Nah ini jadi tidak semua data yang namanya berpasangan itu selalu punya koherensi tertentu. Jadi harus registrasi juga gitu. Jadi tidak setiap data yang beroverlap bisa dibentuk, anggap di overlap lah, yang overlap atau yang saling tumpang tindih bisa dibentuk interferometri. Enggak. Satu harus terregistrasi antara satu dengan yang lainnya. Koneksi lah ini juga. Kalau bahasa itunya berkoneksi antara satu dengan yang lain. Nanti biasanya di processing itu ada yang disebut dengan tingkat koherensi. Nah itu berapa tingkat koherensinya? Jadi tidak setiap data berpasangan bisa terbentuk data interferometri. Interferometri fase informasi diekstrak pixel by pixel. Jadi setiap pixel itu punya fase informasi pixel by pixelnya juga. Lalu yang selanjutnya koherensinya dianalisis. Nah, biasanya kalau nggak salah di bawah 0,3 ini juga apa harus ini coba. Ada defaultnya saya lupa berapa 0,3 atau 0,2 tingkat koherensinya. Di luar itu harus diulang lagi cari pasangan citra yang mempunyai koherensi tertentu nih juga. Ya. Lalu nanti fase itu di unwrap. Jadi di unwrap itu tadinya yang kelihatannya patah-patah itunya tuh jadi digabung jadi dijadikan satu unwrap itu jadinya juga ya. Lalu fase itu diinterpolasi untuk boleh dibilang nanti di grading ya, kayak di grading itu untuk mendapatkan sebelum dikonvert menjadi data ketinggian. Nah, lalu terakhir di geocoding. Di geocoding itu dibikin koordinat. Sebelum proses dia nggak pakai koordinat dulu, pakai masih koordinat satelit semua, pakai koordinat orbit. Nah, terakhir baru di geocoding, diturunkan ke permukaan tanah, di geocoding juga. Diproyeksikan. Jadi baru citranya itu ketinggian itu benar nempel di permukaan tanah. Ini konsep-konsep yang paling yang prinsip yang secara umum harus dilakukan juga. Lalu ini secara flow ini, secara proses stepnya itu. Jadi pertama ada data akuisisi, yang proses satu kedua, alhamdulillah saya dengar dari Pak itu udah melakukan download, jadi udah pada tahu bagaimana data akuisisi. Sekarang udah gampang ya, secara rata data yang download seperti itu ya. Jadi pakai Google, bisa pakai Polygon, bisa pakai koordinat masukin, nanti data dia si data itunya database-nya dia atau data yang arsipnya muncul itu mana datanya juga gitu. Tinggal pilih tanggal berapa sama tanggal berapa, mood-nya apa, polarisasinya apa, tinggal pilih juga itu. Terus kompleks SAR image 1 itu kompleks SAR image 2. Jadi kompleks itu sebenarnya SLC, single kompleks namanya itu juga. Kalau bahasa ini disingkatnya kompleks. Lalu di subpixel koregistrasi. Jadi sebetulnya nyambung nggak sih citra slide dan master atau kalau di foto udara citra kiri dan kanan ini saling ini nggak sih saling berhubungan nggak sih di registrasi? Jangan-jangan ada shifting ini terlalu jauh ini juga gitu. Nah itu nggak akan bisa ini juga. Ya. Lalu
dieliminasi beberapa ini koreksi, mungkin ada akibat satelitnya yang spectral shift atau adanya akibat eh, akuisisi dalam proses akuisisi ini juga. Jadi koreksi-koreksi di sini. Lalu di generation of interferogram, di generate itunya beda fase. Lalu di eliminasi of the flat earth, jadi ada akibat bumi datar, flat earth, lalu fase unwrapping. Terus dikalkulate ketinggiannya dari perbedaan fase itu. Lalu dikonversi itu dari kan ini masih slang range, jadi dikonversi slang range to ground range. Lalu geometric correction of the image sebelum masuk kepada geocoding. Nah ini. Nah, jadi saat ini yang saya tahu sekarang radar ini geometriknya udah sangat bagus ya, tanpa kita melakukan koreksi geometrik, dia sudah punya, karena bahkan udah menggunakan GPS kinematik itunya, jadi udah cukup bagus nih, Mbak. Saya hampir nggak pernah saat ini mengolah radar harus melakukan koreksi geometrik. Koreksi koordinat model dikonversi ke geometrik udah cukup bagus ini juga, gitu, untuk itu juga. Ini sebagai informasi tambahan aja. Nah, ini flow yang secara umum, ini juga yang saya tampilkan adalah processing bagaimana untuk mendapatkan nilai ketinggian dari proses INSAR atau interferometric SAR. Nah, ini secara visualisasi ya. Jadi yang atas itu adalah SAR raw data IS1, datanya masih IS1 itu. Jadi ini fase seperti itu, di bawah itu yang bawahnya dalam proses intensitas ya. Jadi sama-sama areanya, hanya yang di atas nggak kelihatan apa-apa bentuk objek di permukaan bumi karena dia divisualisasikan dalam bentuk fase dan yang bawah divisualisasikan dalam bentuk intensitas. Lalu di fase ini dikarenakan dalam bentuk interferogram, ya ini fase. Jadi udah dalam bentuk interferogram, jadi interferogram itu udah diselisihkan antara master dan slave atau slave dan master. Ya. Dan ini, jadi pertama ini ada fase processingnya. Anda udah melakukan download data dulu juga dan udah dibuka data seperti apa. Raw data processing, ini yang kiri dan kanan. Lalu yang bawah ada single look complex, ini dikoregistrasi. Jadi yang bawah itu selalu dimunculkan intensitasnya. Karena biar apa? Apakah objek yang citra kiri atau kanan atau master slab itu sama nggak ini lokasinya? Nah ini saya baca-baca di jurnal itu tujuannya intensitas tetap dimunculkan adalah untuk melihat kepastian bahwa objek yang kita ekstrak itu area yang diekstrak untuk dijadikan interferometer itu apakah sama atau enggak antara citra slab dan masternya juga atau citra kiri dan citra kanannya. Nah ini. Lalu dilakukan koregistrasi. Nah itu. Jadi lakukan koregistrasi lalu mendapatkan apa yang disebutkan kompleks interferogram yang di tengah ini. Nah, yang tengah, yang bawah tengah ini sudah dalam bentuk interferogram. Lalu, nah ini yang saya sampaikan tadi, jadi ini proses dalam interferogram. Jadi kalau persamaannya itu Z adalah fungsi daripada R dan A, ya, sama dengan Z1. Nah ini kan Z1 itu sebetulnya R-nya itu fase panjang dari fase sendiri itu amplitudo, ini juga Z1 dikali Z2 sama dengan rumus seperti ini. A dalam kurung fungsi daripada R, A, dan seterusnya. Lalu dilakukan pengurangan di sini, ya. Jadi kurangkan fase 1 kurangi fase kedua. Jadi menghasilkan apa disebut dengan tampilan atau hasil interferogram. Lalu dari interferogram itu dilakukan fase unwrapping, yaitu ya. Jadi fase unwrapping itu sudah dalam bentuk data ketinggian fase unwrapping. Nah, ini, ya. Oke, ya ini. Lalu ini ilustrasinya. Setelah itu di-generate ketinggiannya, ya. Udah dalam bentuk ketinggian. Terus dilakukan ortho projection sesuai dengan proyeksi yang apa kita mau.
apakah dalam UTM atau dibiarkan seperti nggak usah diproyeksikan, itu tergantung nanti kebutuhan outputnya seperti apa. Dan sebelah kanan adalah digital hedge model. Ini adalah yaitu adalah data ketinggian DSM di overlaykan dengan data intensitasnya seperti ini. Jadi ditumpang susunkan, jadi bentuknya lebih informatif ini juga. Ya, jadi ini prosesnya secara ilustrasi atau gambar seperti yang telah saya tunjukkan. Oke, ini juga sama image A akuisisi 12 Agustus tahun 1999. Ini image B-nya 16 September tahun 1999. Jadi Agustus ke September, kurang lebih 1 bulan. Kalau nggak salah ini datanya IS1 juga datanya. Jadi IS1 itu datanya diambil akuisisi. Jadi satu ambil 12 Agustus, jadi sebulan kemudian mengambil lagi juga pada daerah yang sama. Jadi ini adalah yang sebelah kiri intensitas, yang sebelah kiri intensitas, yang sebelah kanan adalah fase. Ya. Nah, yang itu tidak digunakan, yang intensitas. Kita menggunakan data fase. Jadi ini data fase dikurangkan antara fase 1 dan fase 2 atau slab dan master menghasilkan belah kanan itu data apa sebutnya interferogram fase A kurang fase B. Ya, nih. Langkah-langkah membuat citra atau membuat suatu citra dengan metode INSAR atau membuat citra ketinggian biasa disebut proses interferogram. Pertama, dua citra SAR ditampilkan, amplitudo sebelah kiri, fase di sebelah kanan, ya tadi, ya. Jadi sebelah yang disilang itu adalah amplitudo atau intensitas, ini fase sebelah kanan. Keduanya berasal dari wilayah yang sama. Ini di Turki kebetulan. Diproses terpisah 5 minggu pada musim panas tahun 1999. Akuisisinya 5 minggu kemudian. Citra amplitudo fungsinya digunakan hanya untuk mencocokkan dua citra SAR satu sama lainnya untuk memastikan bahwa ketika membedakan fase pada posisi piksel yang sama. Ini. Jadi posisi hanya lihat posisinya aja untuk ini. Berbagai koreksi dilakukan pada fase ini tergantung pada informasi yang akurat tentang orbit satelit dan topografi wilayah yang diciptakan. Namun koreksi itu adalah standar selama pemrosesannya orbitnya dipantau secara ketat dari bumi. Jadi kalau saat sekarang ini satelit udah sangat ini sekali, udah sangat, jadi informasi orbitnya udah sangat teliti sekali. Jadi kita menggunakan informasi orbit itu udah bisa menghitung secara akurat baik posisi apanya juga. Ini. Jadi contohnya proyek seperti data SLTM juga menggunakan data interferometri yang telah menghasilkan model elevasi digital secara global yang dapat digunakan untuk mengoreksi topografi. Nah, biasanya kita menggunakan data-data ini juga untuk bantuan koreksi efek topografi dan lainnya menggunakan data SLTM yang di-download secara gratis. Lalu ini saya tunjukkan juga interferometri itu sangat tergantung sekali atau sensitif dan merupakan fungsi dari panjang gelombang. Ya, jadi apabila X-band, nah seperti biasa, tergantung dari penetrasinya. X-band itu dia tidak masih di atas kanopi. Nah ini. Jadi kalau kanopinya hutan lebat ya seperti ini, hampir nggak terbentuk ininya, interferogramnya. Lalu C-band, dia agak mulai masuk di bawah kanopi. Lalu L-band, ini ketiga ini daerahnya daerah yang sama, namun pembentukan digital elevation bandnya sangat berbeda karena fungsinya tergantung daripada fungsi panjang gelombang. Oke. Ini sebutnya fase. Ini fase. Fase ini sebagian besar disebabkan tidak hanya oleh penundaan propagasi sinyal, tetapi juga karena jumlah kontribusi yang koheren dari hamburan sebuah elemen resolusi. Jadi ada resolusi elemen resolusi pixel itu, ya seperti sebelah kiri. Jadi ini sangat
Jadi dalam satu itu tuh merupakan kontribusi yang koheren dari beberapa hamburan di dalam satu elemen. Jadi ini fasenya tergantung ini. Jadi sangat ininya apa tidak hanya oleh penundaan propagasi tapi fase juga tergantung pada berapa banyaknya objek yang ada dalam satu resolusi elemen. Ini. Lalu selanjutnya insert geometrik. Nah ini, insert geometrik. Ada baseline. Jadi baseline itu dipisahkan menggunakan kayak sparsity vector. Jadi ada A1, A2, antar A1, A2 apa yang disebut dengan baseline. Baseline itu sebaiknya tidak lebih dari 200 meter. Mungkin lebih pendek, lebih bagus. Ini menurut teorinya. Ini. Jadi baseline itu kurang lebih 200 meter. Jadi hampir kalau di ruang angkasa ini hampir dekatan sekali ya 200 meter juga. Ya, jadi kita sebutkan jika kedua citra slab tidak tumpang tindih, jadi kita perlu cari tahu kelompok pisel mana di slab yang sesuai dengan kelompok pisel mana di master B. Jadi maksudnya pertama lakukan korelasi dulu juga. Nah ini fungsinya dari amplitudo itu adalah melihat seberapa jauh objek yang sama yang akan kita proses. Ini dilakukan melalui sub area yang berkorelasi silang pada dua citra. Nah ini dilakukan ini korelasi. Ya ini. Nah kalau di sisi radar grametri pencocokkan registrasi itu bisa ditampilkan dalam bentuk stereo dulu. Kita sudah bisa menggunakan pakai kacamata 3 dimensi, bisa kelihatan. Nah udah bisa kelihatan itu juga. Apakah citra kiri, citra kanan itu udah berkorelasi atau tidaknya juga. Nah ini. Kalau diproses di radar grametri, saya dulu biasanya pakai kacamata 3 dimensi dulu gitu. Mana citra kanan, mana citra kiri, dilakukan stereo, biasa stereo. Udah kelihatan itunya, 3 dimensinya. Ya, ini. Lalu insert processing, fase interferogram. Calculate phase interferogram, jadi subtracts the phase of the slave from the master. Jadi kurangkanlah fase dari master dikurangi fase pada slave. Itu menghasilkan apa yang disebut fase interferogram. Meskipun master dan slave tanpa acak nih kayak gini karena dalam bentuk fase, namun pada interferogram sudah mulai kebentuk ininya, sudah mulai kebentuk karena diselisihkan. Jadi sudah mulai kebentuk mungkin saya bilang perbedaan nilai perbedaan ketinggian sudah mulai terbentuk di fase interferogram itu. Tapi kalau di fase master dan slave hampir nggak kelihatan apa-apa. Ya. Lalu selanjutnya kita processing apa disebut flat earth removal. Flat earth ada perbedaan fase antara elemen hamburan pada ketinggian sama dikarenakan pengaruh ketinggian orbit. Jadi kondisi ini biasanya menyebabkan interferogram kompleks menjadi padat dan sulit digunakan pada prosedur selanjutnya. Jadi langkah selanjutnya removal flat earth. Jadi sebetulnya hamburannya tuh jadi flat earth itu ada perbedaan fase antara elemen hamburan pada ketinggian yang sama. Harusnya hamburan itu ini fasenya tuh sama, tapi karena ada sesuatu dalam hamburan jadi mengakibatkan berbeda. Nah itu dihilangkan di flat earth-nya juga. Di pengaruh ini, ya. Jadi perbedaan fase ini jadi harus dihilangkan. Interferogram asli nanti itu terdiri dari fase topografi, fase deformasi jika ada. Jadi nanti ada pengaruh atmosfer, kesalahan jauh dan sebagainya. Nah ini, jadi di sini itu kalau yang sebelah kiri ini persamaan itu ada fase, di dalamnya ada fase topografi, fase flat dan fase noise. Nah ini pengaruh-pengaruh nanti harus dikoreksi, dikoreksi untuk mendapatkan fase yang bebas dari kesalahan efek dari topografi, flat dan noise semuanya. Nah jika ini ada deformasi, nah ini deformasinya munculnya juga. Tapi kita sekarang masih berbicara belum bicara kepada deformasi, ya.
Setelah menghilangkan efek flat earth, kita akan menerapkan interferogram yang berisi topografi atau plus deformasi antara dua akuisisi dari dan efek atmosfer. Ini. Jadi yang sebelah kiri, yang sebelah dikurangi sebelah kanan, muncul yang paling kanan itu. Ini hasil interferogramnya. Selanjutnya, koreksi yang sudah dilakukan adalah remove topografi fase. Ya, remove topografi fase ini rumusnya HA sama 2pi diferensial Z per diferensial gamma sama dengan R lambda kali sin gamma per 2B. Nah ini HA-nya. Nah, jadi ini harus dihilangkan dulu pengaruh topografinya menggunakan persamaan ini, HA ini. Bisa dilihat, semakin panjang baseline, semakin kecil ketinggian topografi yang akan diperlukan untuk menghasilkan perubahan fase. Jadi semakin panjang baseline, semakin kuat jejak topografinya. Ini bersama juga. Baseline-nya 12 meter. Ini baseline-nya 60 meter. Jadi lebih apa tingkat topografinya semakin semakin sempit itunya juga apa. Jadi semakin detailnya juga. Jadi baseline-nya dipilih baseline yang lebih panjang 60 meter dibandingkan baseline 12. Jadi sebetulnya nanti ada keakurasian dalam kalau kita mau dibentuk kontur, jadi sebetulnya interval konturnya nanti ketelitian kepada interval konturnya. Lalu ini interferogram adalah peta offset fase ambigu antara nilai dari minus pi dan plus pi. Untuk memulihkan offset fase yang tidak ambigu, seorang perlu melakukan proses sebut unwrap. Ini perhatikan. Jadi unwrap itu pertama kita data itu disebut dengan data wrapping. Jadi wrapping itu data itu enggak ini. Jadi begitu ada nilai ketinggian, dia dari fase dari nol lagi. Jadi turun lagi grafiknya. Terus jadi enggak continue ini juga. Nah ini fase-fase ambigu ini yang ke bawah ini kita harus dihilangkan ini juga. Nah penghilangkan yang fase ambigu ini disebut dengan proses unwrap atau unwrapping ini juga. Nah ini nanti smoothing seperti ini lalu diintegrasikan. Jadi datanya nanti punya data yang mengenai interferogram yang tidak ambigu ini juga. Jadi ini. Jadi proses unwrapping itu adalah proses untuk menghilangkan fase ambigu. Ya, karena dalam proses fase itu ada namanya fase ambigu. Jadi menghilangkan fase ambigu itu adalah di proses di unwrapping juga. Jika dilihat secara gambar, wrap itu seperti yang sebelah di atas itu, jadi masih kelihatan itu kayak putus-putusnya juga. Dan di bawah itu fase yang unwrapping. Perhatikan bahwa dalam contoh kasus ini efek topografi belum dihilangkan, efek topografi. Sehingga peta unwrapping fase masih dihinggapi pengaruh ketinggian topografi. Nah ini, ya ini. Jadi yang bawah ini sudah kelihatan sudah kalau saya bilang udah continue ya ininya apa perbedaannya ketinggiannya dibandingkan dengan fase yang wrap. Jadi harus diproses di unwrapping di ini kan apa? Jadi discontinue jadi continue ini juga. Lalu selanjutnya karena kita masih menggunakan resolusi azimut range azimut lalu dikonversi menjadi posisi longitude dan latitude. Jadi posisi orbit dirubah menjadi posisi proyeksi dalam posisi longitude latitude ini juga. Nah ini, jadi posisinya sudah ada rotasi pengaruh daripada geocoding di sini. Ya ini. Oke. Nah ini berikut contoh yang real tadi karena di Turki apa Pak? Contohnya nih. Ini contoh yang saya sampaikan ini adalah mahasiswa ITERA yang tahun ini mungkin beresnya kalau saya tahun ini baru beres itu 2 bulan kemarin atau setelah lebaran lupa saya juga sidangnya. Ini dia coba waktu itu datang saya Pak, saya ingin coba habis kuliah waktu itu Pak saya boleh nggak Pak saya coba insar dari citra Sentinel untuk Bandar Lampung. Oh boleh ini juga. Kita teliti aja sebenarnya dari Sentinel itu berapa sih ketelitian yang dihasilkan dan untuk skala berapa? Ini itu penting untuk skala berapa. Nah ini Bandar Lampung ini juga yang tengah itu hasil proses dia mungkin nggak satu kabupaten mungkin satu sin atau lupa sen juga. Nah ini lokasinya
Ini hasil proses, bukan ini, hasil proses mahasiswa ITERA, mantan mahasiswa ITERA, itu alumni. Nah ini, jadi ini ternyata daerah Lampung ini yang warna ini yang dibatasi benar ini, ininya tertingginya hanya kurang lebih 560-an meter ini juga, hampir flat daerahnya ini. Ya, lalu ininya di analisis ketelitiannya berapa ini juga. Jadi ada INSAR menggunakan DEMNAS diadu atau dikorelasikan dengan DEMNAS karena DEMNAS dianggap data yang dianggap benar ininya. Dan hasilnya hasil INSAR ini untuk kelas 1, kelas 2 kan dibagi kelas-kelas untuk skala itu. Hanya mencapai skala 1/100.000. Ini dari INSAR ini. Lalu DEM yang SRTM itu 1/50.000. Nah ini jauh lebih bagus menggunakan DEM SRTM. Lalu saya evaluasi juga DEMNAS. Ini gunakan sama interferometer juga. DEMNAS itu untuk skala 1/25.000. Nah ini bagus sekali ininya penelitiannya. Jadi DEM yang interferometrik yang dari hasil Sentinel open source itu hanya maksimum skala yang direkomendasi adalah 1/100.000. Ya. Kalau gitu gunakan SRTP ya ini kan kalau namanya riset boleh-boleh aja. Tadinya kan kalau asumsinya siapa tahu ternyata ini lebih teliti, ternyata ini di bawah SRTM. Ya karena datanya open source-nya juga gitu ini juga. Oke. Ini ya ininya hasil penelitian senior kalian sudah bisa menghasilkan saya pun kemarin udah cerita, udah banyak juga sampaikan di kuliah tempat lain tentang DEM yang dihasilkan dari Citra Sentinel menggunakan metode INSAR atau IBSAR. Ini seismik ya untuk ini juga. Ini. Kita masuk ke apa yang disebut dengan differential interferometry. Fase INSAR terdiri dari bagian topografi, tergantung dari ketinggian dan baseline dan gerak diferensial. Nah, ini. T sama dengan T1. Lalu T sama dengan T2. Ini ada baseline yang warna kuning. Ini adalah delta R. Ini yang sama seperti tadi. Nah, ini. Ini ada delta R diferensial, trend motion atau subsidence. Jadi ada T sama dengan T1, T sama dengan T2. Kita sekarang tugas kita adalah bagaimana menghitung delta R diferensial. Jadi menghitung trend motion atau subsidence atau lane subsidence. Ya, ini diferensialnya itu menggunakan rumus 4pi per lambda dikali delta R diferensial. Ini. Ya. Ini jadi fase topografi ditambah fase diferensial. Oke. Lalu ini delta R sama dengan delta Y sin theta dikurangi delta Z cos theta. Ini. Ya. Ini. Jadi untuk data RS itu adalah 1/2pi sangat berhubungan dengan 2,8 cm dan R-nya 3, cm dalam Z. Ya, jadi subsidennya itu kurang lebih 7,2 cm dalam posisi Y. Nah ini, jadi sensitivitas untuk displacement citranya gunakan citra SAR IRS. Ini contohnya. Jadi 3 cm uplift, 17 cm subsidence. Nah, ini udah bisa mendeteksi adanya perubahan atau deformasi. Lokasinya adalah kurang lebih di daerah luar yang juga untuk ini. Oke, ini contoh-contoh untuk riset untuk menggunakan differential INSAR. Ya, ini juga. Ini contohnya. Ini arti masih ini.
Lewat itu. Menggabungkan dua atau lebih citra SAR dengan memanfaatkan perbedaan fase untuk memperoleh informasi geografik tentang objek yang diciptakan mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan menggunakan satu gambar. Jadi maksudnya dengan memanfaatkan SAR internet itu banyak informasi yang didapat, terutama untuk mendapatkan nilai ketinggian dibandingkan dengan menggunakan hanya satu citra saja. Ini ya, baseline tipe sebenarnya acrostek. Di sini adalah aplikasinya untuk topografi, dam dan sebagainya. Ya. Delta T, MS atau kecepatan untuk long track. Ini untuk ocean currents moving object detection ya, mungkin juga. Jadi ada lagi yang delta T-nya waktu. Ini menggunakan diferensial, ini untuk apa? Aliran lava atau snow water dan seterusnya. Ini ada delta T, ini hari sampai tahun, ini diferensial untuk subsidence, seismic event, volcano activity dan lain-lain. Dan ini adalah waktu yang dari mulai detik sampai tahun. Coherence estimator ya, sea surface decoration, time, land cover, classification. Jadi ini adalah baseline tipe baseline untuk aplikasi-aplikasi seperti yang sebelah kanan ini. Ada untuk ocean currents, untuk glacier, subsidence, dan lain-lain. Nah, ini geometric across and along track SAR interferometry disebut dengan across track nih seperti ini gambarnya. Jadi ada baseline-nya, ada yang di atas bawah across. Ini ada yang along track. Nah, sebenarnya sama aja dengan hanya beda geometrik aja, yang satu di atas dan bawah, posisinya along track. Ini apa ilustrasi yang tadi disampaikan, ada apa disebutnya across track dan sini ada disebutnya along track. Oke. Ini contoh yang sudah dilakukan sama rekan Anda juga senior ini. Jadi analisis deformasi Gunung Anak Krakatau menggunakan metode diferensial interferometrik synthetic aperture radar. Nah, ini deformasi ya. Deformasi itu permukaan pada gunung berapi karena adanya perubahan tekanan magma atau intrusi. Jadi yang sudah dilakukan, ini step-stepnya sebelah kiri ini ada ini. Jadi pertama ada estimasi baseline. Jadi ada master, ada slave sini. Lalu di estimasi baseline, tadi kan ada ukuran baseline ada berapa? Jangan lebih dari 200 meter. Jadi dihitung dulu estimasi baseline-nya dulu. Ada master, ada slave. Ya. Sebelum dilakukan koregistrasi, dihitung dulu. Hitung berapa ininya. Berapa panjang baseline-nya. Lalu dilakukan image koregistrasi. Selanjutnya pembentukan intergrafan dan interferogram dan estimasi koherensi. Nah ini. Jadi nilai koherensinya dihitung. Jika 0 harus di antara 0,2 sampai 1-nya juga. Nah, kalau kurang dari itu harus cari lagi citra satelitnya yang punya koherensi. Lalu ini proses top the bars dan seterusnya. Yang paling penting adalah topografi fase removal. Lalu dilakukan filtering. Lalu dilakukan fase unwrapping. Dikonversi fase untuk displacement, untuk ininya, diferensialnya. Lalu trend correction, ekspor gitu, lalu mendapatkan peta deformasi. Lalu dianalisis. Nah ini yang sudah dilakukan sama ini, sama apa? Sama senior kalian semua. Ya, nah ini udah bagus juga ininya hasilnya. Jadi dari 1 tahun, lalu bulan berikutnya sampai terjadinya waktu itu tremor si Gunung Anak Krakatau. Ini kalau di bulan Juni ini juga. Pada pertengahan April yang mengalami masih relatif kecil. Nah, pada bulan ini ini hasilnya bukan negara orang lain, ini hasil diproses sama alumni ETERA Geomatika. Oke. Jadi inside processing data selection ini jadi pertama seperti yang saya sampaikan pilih single complex
Biasanya repeat same orbit tracks, same incident angle, same modes, same polarisasi. Jadi nggak bisa Anda menggunakan polarisasi satu HH, satu VV. Nggak bisa. Same orbital tracks. Ini sama orbitalnya. Terus incident angle-nya sama. Nggak bisa 130, 120. Nggak. Karena nanti tidak akan terbentuk koherensinya. Ini juga. Different time, different position. Jadi baseline. Ini juga harus diperhatikan. Ya. Lalu alasan kenapa adanya misregistrasi, jadi biasanya para baseline bermasalah. Jadi ada sedikit image shift image, jadi antara baseline-nya itu ada pergeseran, atau akibat adanya rotasi image, sebagian besar dapat diabaikan, tapi divergensi orbit atau orthogonal baseline. Jadi karena due to flat earth dan topografi, jadi pengaruh bumi datar dan topografi ini biasanya bermasalah adanya misregistrasi. Nah, terjadinya ini langsung cari lagi data yang lain, yang ini juga. Begini. Jadi ini image 1, image 2, nah ini. Jadi adanya delta X dengan delta X2 dengan delta X1 ini, jadi ada misregistrasi. Ini akibat adanya shift dikit aja ada perubahan, harusnya delta nggak ada delta X1 dan X2 sama, relatif sama, tapi ada perubahan perbedaan antara delta X1 dengan delta X2. Lalu koregistrasi ini dilakukan cross korelasi ini juga. Jadi image 1, image 2 dilakukan ini juga. Oversampling interpolasi to locate correlation peak. Jadi di sini dilakukan aplikasi ya minggu kemarin ditanyakan Pak apa koregistrasi ini. Sebetulnya korelasi antara image 1 dengan image 2 nih seperti ini juga. Jadi sejauh mana berkorelasi antara image 1 dengan image 2 untuk pembentukan interferogram. Lalu lakukan resampling slave image untuk match master image. Jadi lakukan resampling agar matching antara slave dengan master. Resolusinya kurang lebih 1/10 resolusi elemen untuk nggak boleh berbeda. Ini juga sangat ketat sekali. Terus efek registrasi kayak delta R, delta T, dan semuanya dihilangkan. Sehingga jangan sampai adanya kehilangan dari koherensi atau bias fase yang mengakibatkan nanti ketinggian bermasalah untuk ketinggian. Oke, ini juga intervensi itu yang kelima. Ini contohnya yang ditunjukkan ini seperti ini. Jadi pertama ini ada fase. Nah, ini terbentuk hanya, nah ini yang terbentuknya ini yang di luar ini adalah bata yang tidak saling overlap. Ini siapa overlap? Kalau saya bilang overlap antar massa dan slab ini sebesar ini. Jadi pertama dia ini dilakukan ini interferogram pengurangan. Nah ini ya terbentuklah interferogram juga. Jadi udah mulai beda fase, udah kelihatan beda fasenya juga. Tapi belum menunjukkan data ketinggian sesungguhnya. Lalu dilakukan koherensi, ini tadi nilai koherensi, ini persamaannya nilai koherensi. Dari yang paling bagus itu 0,2 sampai 1, ini juga koherensinya. Jika dikurang itu dari harus dilakukan ulang mencari data yang koherensinya mendekati antara range 0,2 sampai 1. Ya ini. Lalu apply fase unwrapping yang saya sebutkan tadi. Terus lakukan flat earth fase untuk menghasilkan absolute fase. Jadi terhindar daripada kesalahan sebut dengan flat earth atau efek topografi. Nah, biasanya kalau menggunakan ground relative point untuk meningkatkan orbit dan baseline, biasanya menggunakan kalau perlu menggunakan ground control point. Ya, jadi insert ini. Lalu selanjutnya ini contoh-contoh fase ini fase interval fase in ambigu ini juga. Ini yang good di sebelah kiri, yang ini good range equality, di sini yang bad, ini bisa kelihatan ini yang itu udah mulai terbentuk ininya apa perbedaan degradasi ketinggiannya. Sebelah kanan masih kayak random ini juga, masih acak juga. Ya. Ini insert satelit, contoh-contoh satelit yang ada ini di kita juga ya. Satelit. Ini satelit orbit ada ascending descending. Dan ini ada operasi pada AIRS-1 dulu, musim S1 ini. Ini contoh-contoh dihasilkan dari data deformasi
ini dari data ES1 sebelah kiri sebelah kanan ini juga. Ini adalah sama ES1, ini diameter di ES1. Akuisisi tahun 95 sampai tahun 2000. Ini adalah scatter interferometry, scatter. Terus ya ini masih ini contohnya ini radarsat ini data satelit yang bisa dibentuk untuk interferometry. Oke. Oke, mungkin itu yang bisa ini kan nanti slide-nya di selebihnya akan saya berikan ini contoh-contoh lain. Mungkin udah jam 3, saya beri kesempatan untuk diskusi, silakan. Mungkin Pak Zulfikar, monggo kalau ada yang berdiskusi, silakan. Siap, silakan mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Sangat komprehensif ya, jadi mulai dari awal interferometri sampai jadi sudah dijelaskan. Monggo mungkin ada yang ingin bertanya. Tapi sepertinya memang agak susah ya Pak untuk bisa dapat langsung memahami langkah-langkah tadi kalau tidak mencoba langsung sepertinya memang. Izin Nah, Bapak, silakan Silia. Silakan Silia. Halo Silia, silakan. Pak, izin bertanya mengenai yang flat earth Remavan, kalau nggak salah ya Pak, kan itu kan perbedaan fase antara elemen hamburan pada tinggi yang sama karena pengaruh tinggi orbit. Itu saya kurang paham Pak, maksudnya bagaimana ya Pak? Jadi gini Mbak, flat earth itu tuh sebetulnya tuh jadi gini, ada suatu titik-titik tertentu Mbak, titik-titik tertentu itu. Jadi gini, harusnya nilai itunya posisi gini. Jadi pada titik-titik tertentu tuh harusnya mempunyai beda fase Mbak. Nah ini akibatkan tidak ada, jadi seolah tidak ada ketinggian di situnya juga gitu. Nah itu Mbak. Jadi akibat memang satu akibat apa posisi. Jadi jadi gini, bahasa sederhananya gini. Harusnya pada titik itu muncul nilai ketinggiannya Mbak, ini juga. Nah ini jadi seolah nggak ada ketinggian ini juga gitu. Nah itu mengakibatkan itu harus dihilangkan pengaruh-pengaruhnya itu gitu. Nah kalau dalam prosesnya dalam itu tuh dihilangkan menggunakan sama dengan menggunakan polinomial itu juga. Jadi menggunakan beberapa titik kontrol hingga itu titik yang nggak ketinggian itu jadi terinterpolasi juga gitu. Nah itu Mbak ini juga gitu. Jadi makanya di situ begitu dapat interferogram itu yang fase-fase yang nggak ada perbedaan fasenya itu pada ada perbedaan fase itu harus diisi ini juga gitu. Nah diisinya itu dengan menggunakan algoritma itu menggunakan polinomial ini juga gitu. Nah itu sebetulnya banyak juga. Jadi kehilangan nilai-nilai ketinggian lah boleh bilang kalau ini juga gitu. Sebenarnya ada ini juga gitu. Nah itu. Nah itu ini juga gitu. Saya juga kemarin coba mencoba beberapa pemahaman berarti kayak diisi gitu ya Pak, kalau misalkan itu sebenarnya. Iya, betul. Habis itu diisinya gitu menggunakan diisi boleh bilang diinterpolasi kan. Dan interpolasi itu kan ada beberapa metode. Nah, kalau metodenya ini menggunakan polinomial tingkat 5, Mbak, ini juga. Saya kemarin coba juga ngolah itu ternyata polinomial 5 itu lebih bagus daripada polinomial itu juga. Kalau di defaultnya, kalau di snap nanti proses itu pakai polinomial level 5 Mbak juga untuk isi itu. Ini juga. Kan kebayang kan punya nilai tinggi Mak beda fase itu dianggapnya nggak ada beda fase. Padahal ada sebetulnya juga gitu. Nah itu disebut dengan flat earth itu seperti itu juga. Bumi datar juga. Padahal nggak itu juga. Makanya di situ harus dihilangkan ini juga. Terus nanti ada lagi efek topografi. Nah, efek topografi jelas lah. Rally displacement atau apa ini juga. Ada pengaruh ketinggian ini juga. Mengakibatkan itunya ada perubahan
perubahan nilai tinggi akibat adanya pengaruh topografi. Itu dihilangkan juga ini juga. Ya kalau bahasa geodesi sih bahasa kita bukan dihilangkan, diminimumkan ini juga, diminimalisir ini juga. Kesalahan kan tidak bisa dihilangkan ya, tapi bisa diminimumkan ini juga. Nah itu seperti itu juga Pak, ini juga. Ya, ini juga. Nah memang benar Pak Zulfikar, ini untuk pemahamannya memang cukup seperti gini Pak ya, memang kayak dilema juga kita lagi COVID, lagi seperti ini juga ya. Contohnya kita menerangkan yang optik aja Pak. Kalau kita nggak praktikum, ngomong tentang band aja Pak. Band, kita ngomong tentang band, bingung band itu apa gitu. Nah setelah kita coba, oh ya band seperti ini ya, ini juga gitu. Nah itu. Nah untung kemarin mahasiswa juga udah suruh download data, jadi yang fase seperti apa, yang intensitas seperti apa, udah mulai ada. Nah, terus nanti kalau bisa dicoba sih sebetulnya bagus nih juga gitu. Oh nanti coba merasakan membuat apa tensi seperti apa, terus baseline seperti apa nih juga gitu. Nah itu mungkin sekarang secara ininya ini dulu, nanti mungkin setelah melakukan baru oh ya yang dulu dibilang baseline seperti ini, oh yang koherensi seperti ini. Itu paling yang itu juga gitu. Nggak harus apa kita lakukan juga. Memang pemahamannya memang cukup kompleks sekali juga kan udah dikurang-kurangin sebenarnya kalau hitung secara ini juga lumayan juga ininya apa cukup jelimet juga ini apa hitungan itunya gitu untuk ini juga secara geometrik juga cukup ini juga gitu. Nah, mungkin disiasatinya seperti itu aja mungkin Mas nanti coba apakah sebut dengan tugas besar, tugas kecil, coba inilah per ini dibagi beberapa ini gabungkan ini juga. Saya rasa bisa lah juga gitu. Nah. Memang betul sekali Pak. Saya juga sejak tahun lalu Pak, ketika mata kuliah ini pertama kali ada itu memang inginnya arahnya ke situ gitu. Jadi keluar dari kelas ini mahasiswa tidak hanya mengerti konsepnya saja, tapi betul-betul bisa langsung mencoba di lapangan. Walaupun mungkin ya belum 100% benar. Ya, tapi minimum tahulah. Itu kalau ya kayak fase gitu. Fase dengan intensitas tuh apa sih sebetulnya? Oh, minimum udah lihat tuh. Oh, seperti ini ya bentuknya lah, wujudnya seperti inilah gitu. Ya, minimum kita mendownload data yang open source nggak kaku lah bisa juga. Karena tidak setiap itu loh masih juga gitu kan itu. Jadi tahulah namanya saya ke Copernicus ya cari ini seperti ini, caranya gimana. Jadi nanti kalau untuk aplikasi lain udah terbiasa lah ini juga gitu. Ini juga. Dan nanti untuk yang tadi Pak tugas besarnya mungkin kalau saya pribadi sih nanti bisa coba kita diskusikan lagi, tapi insya Allah secara prinsip harusnya saya sangat setuju memang arahnya memang harusnya ke sana gitu. Dan tapi nanti untuk lokasinya lalu outputnya menarik sekali yang tadi Bapak sampaikan, bisa jadi semacam database begitu. Sekarang posisi mana, besok di mana itu kayak bagus sekali. Bagus juga sih Mas kalau tahun ini mata kuliah ini kan tahun 2020 Mas ya 2020. Kenapa yang tahun ini angkatan ini dia menganalisis membuat peta deformasi 2019 sampai 2020 sampai awal. Nah yang nanti berikutnya, nah jadi kan punya ini Mas punya apa time series ini ya gitu juga. Itu kan bagus kan juga gitu. Apalagi kalau modulnya udah dari turun temurun ini Mas udah kayak udah apa ini kan udah tinggal dibikin buildernya aja Mas ya. Buildernya kan udah tinggal download running juga gitu. Udah nanti tinggal layout lah dirapikan udah bagus ini juga gitu. Jadi produk hasil sementara ini nanti tiap tahun kita punya produk informasi ini juga gitu ini juga. Nah, ini baru inilah ide monggo lah nanti ini baru ide mimpi saya lah juga untuk ini juga gitu. Nanti bisa dicoba Pak, artinya monggo, bisa siapa lagi mau tanyain silakan. Kita coba lagi nanti. Kita perlu diskusi lagi itu Pak. Ya memang agak sulit Mas memang kalau untuk sama pengguna jauh sih sebetulnya kalau tanpa dilakukan memang agak ngebayangkan juga setengah mati juga gitu juga. Tapi untung kita sekarang udah ada open source ya, yang Snap itu gampang sekali Mas, gampang sekali step-stepnya gampang sekali juga gitu. Sekarang saya juga udah ada download ya MP4-nya itu udah ada itu untuk di YouTube-nya tuh gimana ini juga. Nanti saya sharing lah juga daripada juga. Enak sekali sih udah tinggal klik itu aja juga. Datanya udah tinggal download kemarin dah. Data yang ada gunakan juga. Oke, silakan yang lain lagi. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Silakan, Cantika. Tadi kan di unwrapping itu tuh ngomongin masalah ambigu ya Pak, antara min P sama plus P. Sebenarnya yang ambigu itu tuh bagian mana ya Pak? Atau apa gitu yang ambigu?
Eh, ini Mbak dalam fase Jadi dalam fase itu, dalam kalau ini sama dengan sinyal GPS ya, yang GPS itu ada sinyal yang ambigu ya, ini juga. Jadi sebetulnya kan harusnya kan pengambilan pengambilan fase itu kan kelipatan pi ya, 2 pi, 4 pi. Nah, jadi begitu harusnya berturut-turut lah 2 pi, 4 pi, 6 pi terus. Nah, ini ada yang lost Mbak, ini juga ada yang itu. Dia harusnya berkontinu, dia balik lagi ke 2 pi gitu juga Pak. Karena kan dia menghitungkan fase itu kan menghitung berapa puluh dari akuisisi itu ke tanah tuh ngambil kan berapa pi kelipatan pi-nya juga. Nah, ini ada yang loss-nya juga mengakibatkan ketinggian itu jadi nggak kontinu masih juga. Jadi putus lagi, nah juga. Nah, kalau lihat daripada ini ya, bentar ya. Ini bentar, ini ada contoh ini ya, Pak. Yang slide 56 mungkin, Pak. 56. Oh ini mah ini apa? Bentar dulu. Ini apa? Ini ada konsep ini apa di dalam grafiknya itu. Nah ini. Nah ini, Pak. Jadi yang sebelah kiri nih, Pak, ini, Pak. Ini yang disebut dengan ambigu itu, Pak. Kan harusnya kan nggak terputus-putus gitu, Pak. Jadi sebetulnya kan tak gitu ya, ini juga. Nggak ada yang ke bawah itu sebetulnya juga. Kan ketinggian tuh ini juga. Nah ini yang ambigu itu ini, Pak, ini. Yang ke bawahnya ambigu itu, Pak. Muncul lagi bawah, nah ambigu. Nah, menghilangkan yang ke bawah ambigu itu, Mbak, yang kita sebut dengan fase unwrapping juga gitu. Nah itu. Itu, Mbak, itu juga. Nah itu memang kenapa itu terjadi? Memang itu memang kelemahan di ini, kelemahan di mana? Kelemahan di sistem pengambilan ini fase seperti ini juga. Sama yang di GPS juga ada namanya cycle ambiguity. Cycle ambiguity itu loss ini juga. Nah itu yang loss-nya itu justru menentukan untuk nilai ketinggian dalam GPS itu berapa cycle ambiguity-nya, berapa itu juga gitu. Dihitung itu cycle ambiguity. Nah, tahu nggak orang yang menemukan siapa? Menemukan cycle ambiguity. Orang Indonesia itu nih, Profesor Hasanuddin. Itu yang menemukan cycle ambiguity ini juga. Ada teori ABD ini juga. Nah, kurang lebih sama nih gua ininya, konsepnya hilang. Ada ambigu. Nah, ambigu itu yang harus dihilangkan juga. Nah, kalau di GPS, cycle ambiguity yang harus dihitung berapa cycle ambiguity ini juga. Hingga ketepatan GPS itu dihitung dari cycle ambiguity yang apa? Suatu fase yang membingungkan juga lah, kalau begitu membingungkan itu ketidakpastian juga. Nah, ini. Jadi harusnya yang ini yang ke bawah ini dihilangkan juga. Nah, langsung dikanankan juga kan? Ya, jadi dikanankan juga. Nah, setelah itu baru dibikin untuk diintegrasikan juga. Jadi nah itu dari minus pi sampai ke pi juga. Nah, ini. Jadi begitu, loncat itu juga, bawah lagi juga. Jadi yang ada sesuatu yang ini gitu. Nah, jadi istilahnya kita harus di unwrapping juga gitu. Di ini kan apa? Dia menghilangkan yang fase yang memberikan fase offset yang tidak ambigunya juga. Nah itu Pak, paling itu, seperti inilah juga. Tapi kalau lihat nanti rumusnya, saya udah juga, ini lumayan juga menghilangkan juga, lumayan lah ini juga. Ini pakai bahasa yang sederhana lah ini juga. Nanti mungkin kalau kalian mau S2 baru dipecahkan rumusnya itu, lumayan juga gitu. Ada ini juga. Mungkin saya juga dengar juga Pak, kalau lihat rumus-rumus sudah berbentuk cacing-cacing gitu juga gitu untuk itu juga. Jadi ada rumus untuk menghilangkan ambigu itu, ada juga unwrapping juga. Tapi kurang lebih konsepnya seperti inilah. Jadi ada fase yang memang jadi ambigu itu dihilangkan juga, menghilangkan fase ambigu itu disebut dengan fase unwrapping juga. Itu mungkin Pak yang bahasa sederhananya untuk saya bisa jelaskan Pak. Iya Pak. Satu lagi Pak, tadi itu ngomongin masalah remove topografi fase, itu kan semakin panjang baseline semakin kecil ketinggian topografi. Nah kita tahu panjang baseline-nya itu dari mana ya Pak? Soalnya kalau saya lihat dari seminar hasilnya punya Bang Hot yang deformasi itu, dia pakai kayak web gitu Pak untuk nentuin panjang baseline-nya gitu. Kalau gini Mbak ya, kalau memang kalau dihitung itu ada hitungannya Mbak ya. Hitungan itu kan baseline itu ada hitungan ya, ada jadi akuisisi 1, akuisisi 2. Kita bicara kepada software Mbak. Kalau softwarenya yang berbayar, Mbak, yang berbayar saya pernah gunakan tuh contohnya salah satu mungkin pakai Socket Set atau lupa pakai Summit atau bisa gitu. Jadi dia itu begitu dimasukkan data, anggap akuisisi pertama masukkan ke slave, Mbak, masuk ke master. Itu dia langsung mengkalkulate, Mbak, mengkalkulate base-nya Mbak juga. Jadi kan dia kan
kita datanya kan ada informasi orbit ya ada ya semuanya. Jadi informasi orbit itu ketinggiannya, kemiringan semualah, itunya semua dari perputaran semua satelit itu ada semua, masuk semua itu. Nah, itu banyak dikalkulat di ininya. Nah, kalau software yang setahu saya software yang berbayar itu dia mengkalkulat baseline-nya berapa nih. Jadi dia sebelum proses muncul dulu juga baseline berapa, terus koherensi berapa, ini berapa nih juga, bisa tahu nih juga gitu. Nah, saya nggak tahu di Snap saya belum pernah lihat metadata ininya apa log prosesnya ini juga. Ini apakah itu bisa terhitung atau enggak ini juga ini juga ini. Tapi jelas kalau baseline-nya jelas ya tadi dengan rumus sinus kosinus juga fasenya ada, sudutnya ada, baseline bisa ketahuan nih juga, bisa diinversinya juga. Secara hitungan, Mbak. Tapi kalau secara dari mana tahu, by software udah automatically udah bisa ketahuan nih juga, sebenarnya juga. Hanya ada yang secara bisa kalau di software yang kayak berbayar ya nanti itu biasanya urutan proses biasanya terrekord dengan itu, ada track-nya juga, baseline-nya berapa, apanya. Nah kalau yang di Snap kalau nggak salah baseline nggak muncul, hanya koherensi yang muncul nih juga gitu. Nah mungkin kalau tadi karena Bang Hot itu menggunakan itu bisa aja menggunakan aplikasi lain untuk melihat orang bisa aja bikin script tertentu hanya lihat untuk berapa baseline-nya juga, bisa-bisa aja, boleh-boleh aja Bang juga gitu. Saya lupa apakah di Snap apa bisa atau enggak, saya lupanya juga apa kalau di software yang lain kayak Socoset atau itu bisa muncul tuh baseline-nya juga. Di PCI juga kalau nggak salah yang full modul munculnya juga baseline berapa nih juga dimasukkan juga. Nah, itu paling pentingnya juga. Iya Pak, terima kasih Pak. Yo, mangga. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Pak, izin bertanya Pak. Silakan aja. Kan tadi ada materi tentang interferometric star processing kan Pak, kan itu ada beberapa poin. Nah salah satunya ada toleransinya harus dianalisis, dan Pak Rian tadi nyebutin itu kisaran nilainya itu 0,3 atau 0,2. Nah itu cara penentuan nilai toleransinya itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Nilai kalau lihat pernah di ini tuh jadi ada gini ya. Pertama pasti kan Anda nanya dasarnya 0,2 sampai 0,3 itu dari mana? Prinsipnya pertama gitu. Nah, yang ini memang juga pertanyaan kalau di sidang ditanya juga. Ini mahasiswa nggak bisa jawab nih juga gitu. Ini juga. Nah, pertama itu gini. Setelah saya juga menelengi gitu, jadi saya tetap baca dari beberapa informasi. Jadi pertama gini. Ada hitungan kalau namanya koherensi itu kan nilainya itu di atas antara 0,2 sampai 1 itu batasan dulu. Nah, lalu orang melakukan simulasi. Anda lihat kalau simulasi koherensi di MDPI itu ada orang udah jadi pertama kali Sentinel ada langsung orang melakukan risetnya juga. Jadi dia lalu dilakukan estimasi koherensi dulu dari 0,2, 0,3 sampai 1, bahkan sampai di bawah itu. Nah, lalu dilakukan analisis ketelitiannya. Nah, berdasarkan eksperimen itu, jadi dia menentukan default-nya untuk Sentinel, untuk Sentinel ya, bukan yang lain. Sentinel beda lagi juga. Sentinel itu ada yang 0,2 dan ada yang 0,3. Nah, ini menarik juga. Saya belum tahu juga sejauh mana 0,2 ini apakah efek topografinya seperti apa dan 0,3 seperti apa. Karena dua versi. Ada yang 0,2, ada yang 0,3 ini juga. Nah, ini ya belum pernah diteliti mana yang lebih baik. Tapi kisaran kalau ini rata-rata orang pakai 0,3 ini juga. Nah, dasarnya Anda nanya dari mana, itu orang riset seperti itu, diteliti. Tentang sudut juga, sudut sama juga. Dari mana sih tahunya juga? Kan ada menggunakan teori atau menggunakan eksperimen atau menggunakan kombinasi. Nah, yang saya tahu itu ada orang yang nilai kalau Anda nanti cari di jurnalnya MDPI itu orang risetnya itu dilakukan koherensi dari di bawah 0,2 dari 0,1, 0,2, 0 sampai mendekati 1 nih juga. Nah, ternyata diambil kesimpulan sama itu bahwa yang terbaik itu adalah antara 0,2 sampai 0,3. Nah, itu dasarnya kalau ini juga gitu. Itu paling itu ya yang bisa saya jawabnya juga. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Azza.
Saya senang nih kalau di Geometry nih nanyanya ini sekali nih. Kompresif juga nih juga. Seru. Silakan mungkin yang lain. Apalagi kalau minggu depan tentang polarimetrik, wah lebih ini lagi itu untuk klasifikasi lahan, sudut, wah seru ini juga. Ekstrak kelembaban, ekstrak untuk banjir, untuk banyak kali. Gak cukup satu semester nih mas, kayaknya mas. Itu Tapi saya materi. ini mata kuliah pilihan Pak, jadi tidak bisa. Iya, jadi banyak nanti ininya juga. belum sempat ini untuk ya teorinya oke lah, teori masuk dulu ini juga. Oke, siapa lagi? Ini nanti tantangannya mudah-mudahan bisa terwujud nih. Kita punya database deformasi, wah seru nih. Belum ada mas, belum ada nih kampus-kampusnya punya ini mas, belum ada mas. Iya Pak. Belum ada. Semoga bisa Pak. Iya, belum ada juga. Nanti baru ya dengan kakak yang lainnya lah, kelompok keahlian yang lainnya kita GPS-nya lah nanti Mas Arif tuh yang masih di Inggris tuh jagonya itu. Siapa Mas Arif ya? Mas Arif itu jagonya itu. Iya betul Pak, betul. Mbahnya yang mili-mili itu, wah itulah itu jagonya itu. Nah nanti dia integrasikan itunya lama-lama. Karena kalau saya ditanya sekarang berapa sih ketelitiannya antara deformasi dari INSAR dengan itu? Nah saya belum, karena datanya nggak ada mas, data ininya, data lapangannya nggak punya itu juga. Karena tidak ada corner reflektor ya sepertinya Pak. Iya, satu corner reflektor. Ya pokoknya data tambahannya, accelerate datanya saya nggak punya gitu juga. Kalau punya ya udah tinggal di sini kita gabungkan. Oh jadi ketelitian sekian loh ini juga, udah bisa ini gitu ini juga. Terbatas inilah ini juga. Oke, kira-kira siapa lagi? Silakan. Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya kembali sekalian. Tidak ada seperti. Halo. Satu, apakah udah jenuh? Kebanyakan rumus mas? Apa kedua memang ngantuk? Izin bertanya Pak. Oh iya. Silakan. Saya bisa jawab aja. Pak, saya masih kurang mengerti tentang slide dan master Pak. Itu untuk mencari tahu pixel mana yang di slide sama pixel mana di master itu gimana ya Pak? Ini mas, kalau master dengan slide itu kayak kalau di foto udara mah citra kiri, citra kanan mas. Foto kiri, foto kanan mas. Ini juga. Itu aja sebetulnya. Cuma istilah di interferometri itu master dengan slide. Kalau nggak salah master itu yang tanggal akuisinya lebih awal, kalau nggak salah. Tanggal akuisi lebih awal itu dijadikan master. Lalu yang selanjutnya slave. Tapi saya pernah dibolak-balik nggak pengaruh loh antara master dan slave juga gitu. Hampir nggak ini, hampir apa? Ya nggak pengaruh hasilnya juga gitu. Bedanya jadi mungkin hanya plus master dan minus saja Pak. Bedanya itu aja, kalau ya, masternya ditaruh yang belakang dan turun jadi minus, kalau masternya ditaruh yang baru jadi plus, cuman mungkin bedanya hanya sign-nya saja. Itu aja. Jadi itu aja sebetulnya. Dan kalau kita di software itu biasanya dia udah nyarankan ini master ini slave-nya juga udah dia by tanggal itu juga. Tanggal biasanya lebih lupa master itu lebih dini, lebih akhir, lebih akhir master slave-nya juga. Lupa saya juga itu juga. Nah, itu. Jadi master slave itu sebetulnya kalau di foto udara itu citra kiri foto kiri, foto kanan lah. Ya gitunya juga kan itu. Nah, karena ini istilahnya di interferometri, dia menggunakan master dan slave. Itu aja sebetulnya. Nah, itu Mas, paling itu juga gitu. Itu aja gitu. Nah, kalau makanya kalau Anda seneng ngulik gitu, cobalah yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Itu kalau ini master dibalik coba, dibalik. Nah, saya biasa gitu ya juga. Dulu gitu kalau ada citra ini saya balikin, bisa dibaliknya juga gitu. Nah, ini terus kalau tanggalnya berdekatan gimana? Berjauhan bagaimana itu? Nah, ini cobalah ini juga. Jadi punya pengalaman di sini juga. Oh, enggak, ternyata saya pernah dibalik nggak ada masalah tuh deformasi ya jadi-jadi aja untuk juga untuk. Nah itu. Nah jadi itu aja sih sebetulnya. Tapi kalau by software itu udah tahu dia begitu tanggal master slide dia udah ngisi.
Kalau nggak salah master itu yang lebih awal, nggak usah lupa saya. Awal dia lebih isi master itu slide-nya juga. Itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Kayaknya banyak tertarik juga, Terima mestinya kasih. kasihkan tugas besar juga, masih biar ini. Tapi bisa lah, kemarin juga Iya, Pak. yang si siapa, coba berapa kali, 2 kali, BB 3 kali, jalan sendiri, cepat Mas. 2 minggu beres proses. 2 minggu beres proses itu, iya, Iya. cepet itu. Sampai harus cari apalah, kata tadi Bastian, cari ngulik lah juga gitu. Ya percayalah saya tentang itu juga. Sampai itu juga. Teorinya udah dapat, udah, oh ini ya, unwrapping ini ya, oh multi looking seperti ini ya, ini juga, oh ini seperti ini ya. Mantap lah juga. Nanti presentasi lah Mas Julfikar depan Pak Rektor, depan Pak Olivia nih Pak, ini deformasi seperti inilah Pak, ini juga hasil ini ya. Seru kan itu juga kan? Nah, apa-apalah ini juga. Nanti sama kakak BDC-nya apa ada kakak ukuran ini teresis lah, gabung tuh juga dengan GPS. Mantepnya juga untuk ini. Ini belum yang PS Insar lagi aja, PS Insar yang juga mungkin. Seru lah ini juga. Kalau PS Insar nanti semakin ini lagi Pak, semakin tidak ada yang nanti semakin banyak rumusnya nanti. Rumusnya parah Mas semuanya. Ini pun udah dikurangin saya kemarin. Aduh, rumusnya juga aduh. Saya sampai buka-buka juga rumus diferensial Mas juga untuk ini lihat pelajari dulu juga. Balik lagi ini back to basic juga. Tapi nggak apa-apa lah, kalau ilmu kan berkembang terus juga gitu. Ya kan saya bisa jawab, betul, Pak, betul. Ya, kita cari referensi sama-sama. Betul. Karena memang PS Insar itu masih lumayan baru sekali. Nah, dulu Nabi Bin Isa dilepas juga sendiri, jadi Mas itu jadi juga itu cari ternyata banyak udah ini gitu ya, karena dipaksanya juga jadi beres juga. Itu waktu itu patahan Lembang, patahan Bandung itu juga penyebabnya apa nih? Oke, siapa kira-kira lagi tanyain? Silakan yang terakhir mungkin atau bagaimana? Ada yang ingin masih penasaran atau sudah ingin bertanya mengenai tugas akhir? Ini udah masanya kan? Udah masanya kan? Iya Pak. Udah kan? Sudah. Sekarang tinggal sedang proses apa tuh? Sedang proses mata kuliah metodologi penelitian. Adik-adik yang mengikuti kelas ini. Oh, Cantika itu sama saya kalau nggak salah ya. Dia janji sama saya nih, menghilang juga. Iya Pak, sama Bapak. Iya benar. Kamu janji sama saya menghilang, kamu udah 2 minggu nih saya hitung juga. Iya Pak, nanti dikejar ya Pak. Wah iya ini, nah ini saya udah inget nih, saya catat loh semua. 3 hari, jadi 3 hari udah 2 minggu nih juga. Masih stuck di latar belakang Pak. Iya kan latar belakang. Nah ini Mas, jadi pada mahasiswa yang lain nih, perhatikan nih, latar belakang nih ternyata suruh bikin proposal nih, berantakan semua nih juga, nulis juga. Nggak gampang juga. Betul. Oke, kira-kira siapa lagi? Gimana mungkin ada lagi yang lain? Halo. Apakah sekiranya ada yang lain? Bentar Pak, maaf ada. Apa ya? Ada telepon. Titis bertanya itu? Ya Pak, mau tanya di slide ini Pak. Ya silakan Titis. Di sini kan ada unwrap sama wrap. Nah bedanya unwrap sama wrap sendiri itu dalam untuk apa interferometri sendiri itu gimana Pak? Kalau unwrap tadi kan untuk menghilangkan ambigu. Kalau wrap sendiri gimana Pak? Jadi gini Mas, yang kita butuhkan itu adalah fase yang bebas daripada sesuatu yang ada noise ya, gangguan ya. Gangguan itu kan bisa diakibatkan oleh satu flat earth gitu ya, akibat bumi datar, jadi tidak munculnya ketinggian. Kedua, efek topografi. Ketiga, noise yang lain, atmosfer dan segala macamnya lah pengaruh. Lalu untuk mendapatkan nilai ketinggian yang diharapkan itu adalah fase yang disebut dengan fase unwrapping Mas. Fase unwrapping gitu juga. Nah, fase unwrapping itu adalah fase di mana nilai ambigunya udah dihilangkan nih juga. Jadi kalau dalam sinyal itu tuh dalam fase itu ada fase-fase yang
boleh dibilang sebut fase ambigu ini juga ya. Jadi harusnya kan fase itu kan kelipatan pi ya, 2pi, 6pi, np lah, sekian pi-nya juga. Kan dari ketinggian berapa ada beribu pi-nya juga. Nah, ternyata dalam pi itu ada sesuatu yang memang sebut dengan fase ambigu gitu. Nah, kita tuh tidak menggunakan yang fase dari ambigu ini juga. Kita makanya dari fase ambigu itu sebut dengan wrapping gitu juga. Sebelum ke unwrapping itu ada wrapping dulu. Beda fase, hasilkan wrapping fasenya itu. Itu kita harus melakukan fase unwrapping gitu. Nah, jika digambarkan itu, kalau gambarkan bentuk secara visualisasinya itu, dari grafik itu yang tadi saya sampaikan, ada yang lurus ke bawah, naik lagi atas gitu. Jadi kayak nilai itu kayak terpatah-patah gitu, patah-patah. Ke atas, bawah, patah-patah. Nah, kita butuh yang ketinggian yang namanya, ya kalau saya bilang sih punya continue, discontinue ya juga gitu. Yang pertama tuh yang namanya apa itu tidak continue nya juga. Jadi kayak patah-patah aja juga, kayak terang lah kalau di sawah tuh juga. Ini juga. Nah, menghilangkan yang karena patah-patah itu akibat ada fase ambigu. Nah, dihilangkan dengan proses yang disebut dengan fase unwrapping juga. Nah, itu masing juga. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya memang ini interferometri ini tergolong baru ya, apalagi diferensial DINSAR atau PES INSAR itu tergolong baru dan memang saya mencari beberapa itu juga yang dengan bahasa mudah masih apa ya, kalau dihitung nanti banyak ngitung, nanti kebanyakan ngitung malah ke ini juga gitu. Jadi masih cari apa ya, cari yang sebahasa ininya apa, yang sesederhananya karena di softwarenya pun kalau lihat di help-nya itu bahasanya masih bahasa-bahasa tingkat tinggi ini juga gitu. Hitungnya mulai-mulai sedikit-sedikit langsung juga kayak flat earth removal. Itu rumus lagi ini juga untuknya juga. Nah, ini cari bahasa yang ininya masih belum terpackaging dengan baik lah juga untuk ini. Tapi minimum seperti lah konsepnya tuh interferometer itu membedakan fase itu seperti apa. Nah itu dalam fase itu harus dihilangkan ada aja noise apa yang harus dihilangkan. Nah, itu aja paling konsep-konsep sederhana seperti itu juga. Nah nanti begitu Anda lakukan processing sendiri, nah itu baru oh ya seperti ini. Kayak jelaskan multi looking aja. Multi looking sederhana sebetulnya menghilangkan noise bintik-bintik akibatkan adanya interferensi backscatter dari objek-objek lain. Teorinya seperti itu. Nah, mulai hitungannya banyak juga. Ternyata kenapa multi look ada yang 2 kali 3, 3 kali 5. Nah, begitu proses Anda lihat, oh seperti ini ya, nah, ini juga. Kayak filtering juga, filtering teorinya jelimet begitu lakukan, oh ternyata gini ya, filtering median seperti ini, Laplacian seperti ini juga. Nah, memang tidak disentuh maka sayang juga gitu. Makanya citra satelit itu bukan hanya untuk ini, mungkin praktikum lah di ini kayaknya pas langsung dipraktekkan juga. Sama seperti waktu menjelaskan tentang polarisasi VV, HV, VH atau band 1, 2, 3, 4, apa nih band juga. Saya kesulitan juga dulu kalau ngajar, saya tanya praktikum sampai mana? Belum Pak. Padahal sudah ngomong tentang band rasio apa, ngomong band aja. Tapi ternyata band aja nggak paham karena belum pernah lihat band seperti apa. Begitu suruh download Denset, coba buka band 1, oh ini ya band 1, ke band 2. Tolong dikompositkan. Oh, seperti ini komposit. Nah, itu sebetulnya juga. Oke, siapa lagi? Titis sampai di mana Titis? Udah dapat jurnalnya Titis? Mana Titis? Enggak, Pak. Iya, Pak. Lagi cari? Masih nyari-nyari, Pak. Oh iya, cari-cari ya. Jangan kelamaan, nyari-nyari jangan kelamaan itu. Nanti nggak beres-beres kamu. Iya, Pak. Oke, siapa lagi? Tanyain. Kalau tidak, sudah sampai di sini saja pertemuannya. Minggu depan mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Ya Pak Zulfikar, mudah-mudahan ya, Pak. bisa ngisi lagi. Mudah-mudahan semakin seru. Polarimetri ya Pak, Polarimetri, untuk ya. pekan depan ya Pak. Siap. Materinya lumayan banyak Mas, kayaknya
Nah, itu lumayan juga. Oke lah. Ya. Nanti kalau perlu juga nanti saya kirimkan data, ada data radarsatnya yang kuat polarimetrik buat latihan, Mas. Jadi kalau yang Boleh, ini Pak. kan ini Mas ya, kalau yang apa yang Tinggal aja. apa Sentinel itu kan ini apa hanya single ya, dua lah. Dual Pak, biasanya dual pol pole gitu biasanya. juga. Terus nggak ada yang quad pol. Nah, siapa Ya, tahu kalau ada yang lagi magang di 8 bisa minta yang ALOS yang quad pole-nya tuh bagus juga. 8 banyak data ini juga. Ya. Nah, siapa tahu jadi biar untuk latihan dah. Nggak apa-apa data-data yang lama nggak ada masalah sih, biar dia tahu bermain-main di komposisi ini gitu juga begini. Wah, ternyata radar bisa berwarna ya, senang juga. Data bisa berwarna gitu. Klasifikasi lah juga gitu. Software-nya masih banyak open source, nggak ada masalah lah. Kalau Ya, Pak. software untuk PCI yang krek-krekan boleh nanti ada lah gitu. Aman lah untuk ini. Nah, mungkin itu aja Mas Siap. Fikir. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak. Yang itu memang ini keterbatasan kita waktu dan ini mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa bikin penasaran. Jadi nanti dengan penasaran bisa ingin banyak lebih tahu. Jadi bisa menggali lebih dalam lah juga untuk ini juga. Betul. Nah, itulah gitu. Ya, Pak, betul sekali. Oke, terima kasih Mas Zulfikar. Nanti saya mau izin untuk mengajar diskusi mungkin di hari Jumat Pak mengenai yang peluang tugas besar tersebut. Siap, Nanti oke, saya izin. bebas siap. Tenang aja Mas, kita waktu kapan lah. Oke deh. Siap, Oke, siap Pak. Terima sampai kasih ketemu banyak. minggu depan. Saya ucapkan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.